Iran dan Amerika semakin memanas, guys. Baru-baru ini Amerika menembakkan drone Shahid Iran sampai hancur lebur. Wow, gila banget. Namun, banyak orang yang belum mengetahui ternyata ada yang lebih panas, ada yang lebih berbahaya daripada konflik Iran dan Amerika sekarang ini. Apa itu? Yang lebih berbahaya itu adalah nikah muta. Nah, jadi ternyata nikah muta ini diizinkan secara hukum di Iran karena bagian dari interpretasi hukum syariah, guys. Apa itu nikah muta? Nikah muta itu sama seperti kalau di Konoha itu, kalau kita ketemu cewek di micet ya, lalu nikah muta, dan itu tidak dosa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran melegalkan nikah mutah atau nikah dengan wanita micet? Apa alasannya? Jadi ada yang lebih panas, ada yang lebih hebat daripada konflik antara Amerika versus Iran sekarang ini, guys. Apa itu nikah mutah? Di TikTok sekarang lagi viral banget apa itu nikah mutah. Ternyata nikah mutah ini gak bermasalah ternyata di Iran, guys. Saya juga bingung ya, kenapa sih negara bersyariat Islam itu tapi melegalkan yang namanya nikah muta? Kenapa? Jadi gini, guys, mohon maaf ya, kita tuh kan sering ngata-ngatain nih, terutama warga Konoha, oh Amerika itu suka kumpul kebo, Eropa itu suka kumpul kebo, ya orang-orang Eropa itu suka kumpul kebo, orang negara maju suka kumpul kebo, orang Jepang suka kumpul kebo dan sebagainya. Di kata-katain ya, warga Konoha kan gitu ya, sok suci ya, padahal kan sama aja. Apa bedanya? Bedanya kalau di Iran, di negara Muslim Iran, mereka bawa agama. Kalau misalnya mereka ketemu dengan wanita, misalnya nih ya di micet, WeChat, atau di Tantan, atau dimanapun ya mereka ketemu ya, atau ketemu di jalan gitu ya, ketemu dengan kubu-kubu malam ya, lalu biasanya mereka nikah tuh ya, nikah mutah. Nggak ada bedanya sebenarnya, guys ya. Kita tuh jangan sok suci. Saya juga bukan orang suci ya. Cuman kita tuh warga Konoha itu, si paling suci. Orang Eropa itu jahat, Amerika itu jahat, mereka suka kumpul kebo dan sebagainya. Menurut saya pribadi ya, menurut keyakinan saya, bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk kumpul kebo ya. Jauh lebih bermoral orang Eropa, orang Amerika. Karena apa? Karena mereka nggak bawa-bawa agama. Sementara di Iran, nikah mutah itu kan bawa-bawa agama. Ya, bayangkan kita lagi pengen gitu ya, pengen wanita misalnya, atau kita lagi sakne misalnya, lalu kita nikah mutah, itu artinya kan bawa-bawa agama. Itu artinya kita mengotori agama. Moral kita di mana coba? Kenapa kita mengotori agama? Kita pengen nikah misalnya, nikah sebentar ya. Bisa durasinya itu cuman, nikah mutah itu durasinya cuman bisa 15 menit, bisa long time, short time, atau segala macam ya. Bisa berhari-hari juga gitu ya. Mirip seperti yang ada di puncak lah. Nggak ada beda yang ada di puncak ya, kawin kontrak ya. Nikah mutah itu kan kawin kontrak ya. Jadi sama aja sebenarnya, guys ya. Saya tuh kesel banget ya kalau ada warga Konoha itu si paling suci ya. Kita itu kan orang yang beragama, nggak boleh dilarang agama. Pret yang ada. Nah, orang Amerika itu dikata-katain ya, mereka itu suka kumpul kebo dan sebagainya. Sama aja, apa bedanya seperti yang di Iran ini? Iya kan? Apa bedanya? Malah lebih tidak bermoral ya umat muslim yang ada di Iran. Karena ya mereka bawa agama. Ketika mereka nikah mutah itu ya mereka bawa agama. Kenapa harus bawa agama gitu? Takut gitu ya, takut dosa gitu ya. Kalau takut dosa jangan melakukan dong. Ya, sementara Amerika itu mereka nggak bawa agama, mereka nggak mengotori agama gitu ya. Ya kalau mereka melakukan ya sok aja, kan sama-sama suka gitu ya. Nggak ada bedanya, guys, sama aja sebenarnya. Kemudian di Konoha juga kan banyak tuh kasus-kasus di pondok pesantren ya. Apa bedanya? Sama aja ya kan. Jadi kita itu sok suci tahu, guys ya. Saya tuh kesel banget ya bagi orang warga Konoha itu yang sok suci ya. Paling suci gitu ya. Sama aja kalau orangnya bandel ya bandel aja, mau beragama mau nggak ada bedanya. Malah lebih menjadi-jadi ya, orang bandel dikasih agama itu ya dia akan menggunakan agama itu untuk menutupi kebandelannya, seperti ini terjadi di Iran ini. Ya bayangkan ya,
ini dilegalkan secara syariah guys ya. Jadi menurut saya ini sangat-sangat keterlaluan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Ini menurut keyakinan saya ya. Saya tidak mengatakan semua umat muslim seperti itu ya. Tapi ini hanya terjadi di Iran ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan itu Gajah Hussein. Gajah Hussein itu tidak pernah yang namanya mengomentari konflik antara Amerika versus Iran ya. Kemudian Afghanistan versus Pakistan. Nggak pernah ya. Gajah Hussein itu hanya repot ya. Dia hanya mengomentari kejadian yang terjadi di Gaza dan Israel. Ya, kalau berhadapan dengan Israel maka Gaza akan sewot biasanya ya. Itu kalau saya perhatikan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Gajah Hussein hanya peduli dengan Gaza gitu ya? Hanya peduli dengan Palestina gitu, nggak peduli dengan konflik yang lainnya gitu ya. Ada banyak tuh ya konflik seperti di Nigeria misalnya, banyak tuh konflik ya. Tapi kenapa dia lebih peduli dengan yang ada di Palestina? Apa alasannya? Ya, lagi-lagi alasan itu a priori. A priori itu, mohon maaf ya, cara berpikirnya itu kekanak-kanakan. A priori artinya sudah memutuskan dulu baru nyari pembelaan gitu ya. Jadi sudah memberikan kesimpulan dulu baru nyari pembelaan, bukan nyari kebenaran. Banyak banget warga Konoha seperti ini kalau saya perhatikan guys ya. Termasuk saya dulu. Saya dulu waktu kecil a priori ya, saya harus mengaku itu ya. Waktu saya SMP, waktu saya SMA itu sangat a priori sekali ya. Saya itu mengambil keputusan dulu ya, mengambil kesimpulan dulu baru mencari fakta yang sebenarnya. Kalau ada fakta yang sesuai dengan keputusan saya, kesimpulan saya, maka saya biasanya akan menolak semua itu ya. Saya bukan orang suci guys ya. Saya juga pernah mengalami kok sendiri ya. Dulu waktu saya kecil ya. Jadi ini pemikiran kekanak-kanakan guys. Gajah Hussein itu kan bukan kanak-kanak lagi. Ya, kenapa saya mengatakan Gajah Hussein ini berpikirnya itu a priori? Karena dia berpihak pada Gajah terus gitu ya, yang terus dibela-bela. Ya, menurut Gajah Hussein itu orang-orang Palestina itu nggak punya salah, nggak punya dosa gitu. Padahal kan ya kalau kita berpikir secara rasional ya, berpikir logis ya, saya tidak pro terhadap Amerika di sini ya, tidak pro terhadap Israel ya. Saya juga tidak membela Israel. Apakah Israel itu semuanya baik? Enggak. Apakah ada orang Israel yang jahat? Ada. Saya mengakui itu. Apakah semua orang Amerika itu baik? Enggak. Apakah semua jahat? Enggak juga. Apakah ada orang jahat di sana? Ada. Sama seperti orang Indonesia. Apakah semua orang Indonesia itu baik? Enggak. Apakah semua jahat? Enggak. Ada juga kan yang jahat? Ada. Tapi Gajah Hussein tidak pernah mengatakan seperti ini ya. Dalam pikiran Gajah Hussein itu ya Palestina itulah korban ya. Pokoknya nggak ada salahnya deh ya. Padahal kalau kita berpikir rasional ya, Gaza atau Palestina ini bisa aja salah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya karena mohon maaf ya, mereka banyak yang korupsi, terutama elitnya ya, donasi-donasi ya, elit dari Hama itu kan banyak yang korupsi. Mereka nggak peduli dengan rakyatnya, sehingga apa? Sehingga ekonomi mereka terpuruk. Kalau banyak yang korupsi berarti ekonomi terpuruk. Ya biasanya seperti itu ya, sama seperti di Konoha. Ya 11-11 dengan Konoha lah ya, walaupun warga Konoha banyak juga yang ngata-ngatain Hama, tapi sama aja, nggak ada bedanya kalau saya perhatikan. Ya, bahkan mereka korupsi bawa agama kok ya, tanpa kita sadari ya. Ya, jadi itu guys ya, kenapa Hama ini terpuruk ya, kenapa Palestina terpuruk. Kenapa? Karena kesalahan mereka. Mereka tidak memperbaiki ekonomi mereka. Mereka hanya mengharapkan donasi-donasi. Bukan berarti saya mengatakan nggak boleh minta donasi kan. Tapi kan minta terus ya dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau saya perhatikan sepertinya konflik ini dipertahankan ya. Konflik Israel versus Gaza ini dipertahankan ya. Ya dugaan saya gini guys ya. Mereka hidup dari donasi dan mereka sudah terlalu nyaman dengan donasi. Ya kalau tidak ada konflik mereka nggak bakal dapat donasi ya. Ya itu menurut keyakinan saya guys ya. Kalau salah ya. Apakah ada orang Israel yang jahat? Ya saya akui ada juga orang Israel yang jahat. Gak semuanya mereka baik. Saya tidak berpihak pada Israel di sini. Ada ya. Apakah mereka melakukan kesalahan? Ya sama-sama melakukan kesalahan. Gaza melakukan kesalahan. Israel juga melakukan kesalahan. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Ya. Apa kesalahan daripada Israel? Saya tidak berpihak pada Israel di sini ya. Kesalahan Israel itu ya kadang-kadang mereka melanggar perjanjian ya. Kadang-kadang mereka curi-curi gitu. Ya, tapi ada tapinya ini ya. Tapi kan
gajah meladeni gitu ya. Kalau misalnya nih ya, ada orang yang bertinju gitu ya, atau orang yang baku hantam, mereka saling baku hantam. Nggak ada misalnya nih lagi ninju ya, bertinju ya. Kalau misalnya satu orang menyerah gitu ya, nggak mau ngelawan gitu ya, salah satu misalnya, nggak bakalan terjadi kan kotok-kotokannya. Jadi mereka suka baku hantam. Ya, saya tidak mendukung Israel di sini, saya tidak mendukung Palestina di sini ya. Tapi kan ada kebaikan yang dilakukan oleh Israel ya. Apa itu? Mereka memberikan air bersih, listrik, ya, pekerjaan, akses, ya, makanan pokok dan sebagainya. Ya, kemudian Amerika memberikan donasi. Donasi terbesar di Palestina itu ya Amerika. Itu guys ya, cek data kalau nggak percaya. Jadi kita nggak boleh melihat suatu negara itu jahat semuanya, nggak boleh ya. Kita nggak boleh melihat suatu negara itu baik semuanya, nggak boleh seperti itu. Jadi Gaza Hussein di sini nggak netral, dia melihat ya masalah ini hanya dari satu sudut pandang gitu ya. Kenapa bukan Iran, kenapa Palestina itu terpuruk? Ya karena mereka nggak memikirkan ekonomi mereka gitu ya. Ada duit, donasi dihabiskan gitu ya. Bukannya investasi, bukannya menabung gitu ya. Bukannya belajar gitu supaya ekonomi mereka makin membaik ya. Mereka hanya, mohon maaf ya, mereka hanya mengharapkan donasi, kemudian ya mereka hanya melakukan ibadah, ritual ibadah, tapi mereka tidak pernah berpikir gitu, berpikir logis, berusaha dong ya. Iya nggak sih? Amerika berusaha, mereka menggunakan pikiran mereka. Banyak di Amerika peneliti, kemudian di Israel juga banyak peneliti kalau saya perhatikan. Kenapa di Palestina nggak ada peneliti? Kenapa? Apa alasannya? Apakah dipengaruhi oleh agama gitu? Tradisi dalam beragama itu tidak mementingkan yang namanya dunia ini, tidak mementingkan namanya ilmu pengetahuan dan sebagainya. Apakah ini alasannya atau tidak? Jadi ini ada kesalahan daripada Palestina juga gitu. Jangan membela, ini nggak ada kesalahan dari Palestina. Ada ya. Ya Israel salah, Amerika juga salah, ya Palestina juga salah. Ya, jadi kita nggak boleh melihat masalah ini dari satu sudut pandang ya. Nggak boleh melihat hitam putih ya. Harus benar-benar netral ya. Kemudian kalau saya perhatikan ya, konflik yang terjadi di Iran sekarang ini sangat-sangat panas sekali ya. Tapi cuma di YouTube guys ya, di medsos. Sebenarnya mereka itu deal-dealan guys. Amerika dengan Iran itu deal-dealan. Di belakang layar mereka deal-dealan. Dari jendela belakang atau pintu belakang mereka deal-dealan. Walaupun depan kamera Iran mengatakan, kita harus menghabisi Amerika, Amerika laknat dan sebagainya. No, itu cuma gombal-gembal ya. Pada faktanya mereka negosiasi kok ya. Melakukan apa? Melakukan pihak ketiga, Oman, Qatar, Dubai. Ya, melalui kroni-kroninya, makanya di video sebelumnya saya mengatakan bahwa ternyata Iran itu mohon-mohon ngemis-ngemis sama Donald Trump supaya apa? Supaya Donald Trump tidak menyerang Iran. Itu guys ya, kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti banyak ya warga kono itu yang nggak terima. Nggak seperti itu. Enggak ya, secara militer ya. Kekuatan militer Amerika itu jauh lebih kuat daripada militer Iran tanpa kita sadari ya. Ya, itu menurut data guys. Kalau mau bantah pakai data ya, jangan bantah pakai opini pribadi. Oke? Coba tulis kolom komentar ya pendapat Anda. Lalu ketegangan yang terjadi di Iran dan Amerika ini, di Timur Tengah ini, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan itu para elit daripada Iran itu sendiri ya. Pimpinan daripada militer itu sendiri ya. Yang dirugikan siapa? Rakyat ya, rakyat Iran yang dirugikan. Makanya Iran atau masyarakat Iran itu turun ke jalan ya. Karena apa? Karena mereka yang paling terdampak gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, mereka kan diembargo oleh Amerika dan sebagainya. Ya salah sendiri, salah kebijakan pemerintah. Ya kalau nggak kebal embargo, kenapa harus ngelawan sama Amerika ya kan? Kenapa nggak kerja sama aja? Bukan berarti saya mengatakan harus tunduk sama Amerika ya. Kenapa nggak kerja sama? Seperti Konoha. Konoha kan sebenarnya kan kerjasama dengan Amerika. Karena mitra dagang Indonesia nomor 2 itu ya Amerika ya. Walaupun di Konoha itu Amerika kan sering dikata-katain ya. Konten kreator di Konoha itu ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain Iran gitu ya. Sorry, bukan Iran. Ngata-ngatain Israel dan sebagainya. Dikata-katain terus gitu ya.
Jadi kalau saya perhatikan tuh informasi di Konoha itu ya hanya dari satu sudut pandang gitu ya, nggak dari berbagai sudut pandang. Hanya dari satu sudut pandang. Banyak warga Konoha itu yang suka kalau Amerika itu dikata-katain. Kenapa sih Amerika itu selalu dikata-katain gitu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena banyak warga Konoha itu yang pengen seperti Amerika, iri gitu ya. Kemudian pejabat-pejabat di Konoha itu selalu menyalahkan pihak ketiga. Oh, ini karena Amerika. Oh, ini karena Illuminating. Oh, ini karena elit global. Oh, ini karena bla bla bla. Apa sih namanya macam-macam ya di Konoha. Ya, saya tuh nggak percaya dengan teori konspirasi, guys. Walaupun, mohon maaf ya, saya menghargai kalau Anda percaya dengan teori konspirasi. Biasanya guys ya, nggak semuanya tapi ya, biasanya negara yang kurang beruntung, negara yang gagal itu mereka sangat suka dengan teori konspirasi. Kenapa? Supaya apa? Supaya masyarakat kita itu menyalahkan pihak ketiga gitu ya. Ya, itu sebenarnya guys. Supaya pemerintah kita itu kerjanya itu tidak dikoreksi gitu ya. Lalu menyalahkan yang namanya pihak ketiga, elit global lah, apa segala macam. Biasanya negara-negara gagal seperti itu ya. Tidak hanya di Konoha kalau saya perhatikan, di negara-negara lain juga seperti itu ya. Negara-negara yang gagal, yang negara-negara yang nggak berdaya, yang negara-negara yang pecundang gitu. Biasanya seperti itu ya. Mereka berpikirnya itu halu. Oh, ini karena ini. Oh, ini mengkubur diri itu namanya guys. Jadi menurut saya pribadi teori konspirasi itu adalah semacam hiburan ya, menghibur diri sendiri dari kegagalan gitu ya. Menurut kalian gimana? Apakah Anda suka dengan teori konspirasi? Teori konspirasi itu kan sebenarnya teori yang tidak terkonfirmasi ya. Jadi banyak orang mengatakan teori ini kan bisa aja benar bisa salah, tapi kan banyak salahnya kalau saya perhatikan. Ada juga yang benar ada, cuman satu dari 1 juta kasus gitu ya. Ya kalau 1 dari 1 juta kasus itu kan itu bukan kebenaran ya. Kalau cuma 1% doang gitu ya. Ya, sama seperti dukun ya. Ya, kalau misalnya kita berobat ke dukun tuh, dukun akan mengatakan, oh dulu saya pernah ngobatin orang sakit, ya sembuh ya. Orang sakit kanker sembuh ya. Itu kan 1 dari 1.000 orang, yang 909 orang itu kan nggak disebutin ya. Jadi ini logika fallacy ya, kesalahan dalam berpikir ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah kalian itu suka nikah mutah atau tidak? Apakah perlu dilakukan di Konoha atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual dalam rasional.